Rahasia orang Jepang, 5 cara ampuh melawan rasa malas. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang rahasia orang Jepang, 5 cara ampuh melawan rasa malas. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Apakah kamu sering merasa malas dan sulit untuk memotivasi diri? Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Tapi tahukah kamu bahwa orang Jepang memiliki beberapa rahasia untuk melawan rasa malas? Kali ini, kita akan membahas 5 tips efektif yang digunakan oleh orang Jepang untuk tetap produktif dan bersemangat setiap hari. Jadi, siapkan dirimu untuk belajar dari salah satu budaya paling disiplin di dunia. Di Jepang, budaya produktivitas telah menjadi bagian dari masyarakatnya selama berabad-abad. Oleh karena itu, mereka tidak kesulitan untuk mengatasi rasa malas. Orang Jepang biasanya mengatasi rasa malas dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. Nah, berikut ini adalah 5 tips yang berasal dari budaya mereka untuk melawan rasa malas. Pertama adalah budaya Kaizen. Budaya Kaizen, yang berasal dari Jepang dan sering diterapkan dalam manajemen bisnis dan manufaktur, menekankan perbaikan terus-menerus dan peningkatan efisiensi. Konsep ini juga sangat relevan dalam melawan rasa malas. Dan berikut adalah beberapa cara budaya Kaizen dapat membantu mengatasi kemalasan. Perubahan kecil dan berkelanjutan. Dalam hal ini Kaizen mendorong perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten. Alih-alih berusaha melakukan perubahan besar yang bisa terasa memberatkan dan menakutkan, fokuslah pada langkah-langkah kecil yang lebih mudah dilakukan. Perubahan kecil ini bisa membantu mengurangi hambatan mental yang sering menyebabkan rasa malas. Proses yang berkelanjutan. Budaya Kaizen memandang peningkatan sebagai proses berkelanjutan, bukan sebagai tujuan akhir. Dengan demikian, seseorang didorong untuk terus mencari cara untuk meningkatkan diri sedikit demi sedikit setiap hari, yang dapat membuat tugas-tugas tampak lebih mudah diatasi dan mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda. Identifikasi dan penghapusan pemborosan. Salah satu prinsip utama Kaizen adalah mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan waktu. Dalam konteks pribadi, ini bisa berarti mengidentifikasi kegiatan atau kebiasaan yang tidak produktif atau tidak efisien yang mungkin memicu kemalasan, kemudian mencari cara untuk mengeliminasi atau menggantinya dengan kebiasaan yang lebih produktif. Penguatan pada kebiasaan positif. Kaizen mengajarkan pentingnya mengembangkan dan memperkuat kebiasaan positif. Dengan fokus pada kebiasaan yang mendukung produktivitas, seseorang dapat secara bertahap mengurangi kecenderungan untuk bermalas-malasan. Misalnya, menetapkan rutinitas harian yang terstruktur dan realistis. Membiasakan diri dalam partisipasi dan kolaborasi. Kaizen sering melibatkan seluruh tim atau organisasi dalam proses perbaikan. Dalam konteks pribadi, hal ini bisa diterjemahkan menjadi mencari dukungan dari teman, keluarga, atau rekan kerja untuk memotivasi dan menjaga akuntabilitas. Kolaborasi dan dukungan sosial dapat membantu seseorang tetap termotivasi dan lebih sulit untuk bermalas-malasan. Rutin melakukan refleksi dan evaluasi. Proses Kaizen mencakup refleksi berkala dan evaluasi kemajuan. Dengan rutin merefleksikan pencapaian dan tantangan, seseorang dapat lebih menyadari kapan dan mengapa mereka merasa malas, kemudian mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Peningkatan kualitas hidup. Pada akhirnya, tujuan Kaizen adalah meningkatkan kualitas hidup dengan membuat proses kerja dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih efisien dan memuaskan. Ketika seseorang melihat perbaikan nyata dalam kehidupannya, motivasi untuk terus memperbaiki diri akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi rasa malas. Kedua adalah budaya Ikigai. Budaya Ikigai, yang berasal dari Jepang, merupakan konsep yang membantu individu menemukan tujuan hidup mereka dan menikmati setiap harinya dengan makna dan kebahagiaan. Secara harfiah, Ikigai berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Konsep ini menggabungkan 4 elemen utama: apa yang kamu cintai,
apa yang kamu kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa menghasilkan uang. Dengan menemukan keseimbangan di antara keempat elemen ini, seseorang dapat menemukan ikigai mereka. Berikut adalah beberapa cara bagaimana budaya ikigai dapat melawan rasa malas. Menemukan makna dan tujuan. Dengan mengetahui tujuan hidup atau alasan di balik tindakan kita akan lebih termotivasi untuk bangun dan beraktivitas setiap hari. Ikigai membantu kita menemukan kegiatan yang benar-benar berarti, sehingga mengurangi rasa malas. Mencari dan menemukan passion diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita cintai, rasa malas akan berkurang karena kegiatan tersebut memberikan kepuasan dan kebahagiaan intrinsik. Ikigai membantu kita menemukan dan mengejar passion kita. Mencari dan menemukan mastery, keahlian. Mengembangkan keahlian dalam bidang yang kita minati membuat kita lebih percaya diri dan bersemangat. Proses belajar dan peningkatan keterampilan ini memberikan dorongan untuk terus maju dan menghindari kemalasan. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan dunia, menyadari bahwa apa yang kita lakukan memiliki dampak positif pada orang lain atau dunia membuat kita merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk berkontribusi. Ini mengurangi kecenderungan untuk bermalas-malasan karena kita merasa penting dan dibutuhkan. Berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Ketika kita bisa menghasilkan uang dari hal yang kita cintai dan kuasai, kita akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Penghasilan yang stabil dari kegiatan yang kita nikmati meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kita. Rutinitas sehari-hari yang bermakna. Ikigai mendorong kita untuk menjalani setiap hari dengan aktivitas yang bermakna dan memuaskan. Ini membantu kita membentuk rutinitas yang positif dan mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda atau bermalas-malasan. Menemukan keseimbangan hidup. Dengan memahami dan menjalani ikigai, kita belajar untuk menyeimbangkan pekerjaan, hobi, dan istirahat. Keseimbangan ini mencegah kelelahan dan menjaga energi kita tetap tinggi, sehingga mengurangi kemalasan. Melakukan refleksi diri. Budaya ikigai mengajarkan pentingnya refleksi diri. Dengan terus-menerus mengevaluasi apa yang penting bagi kita dan menyesuaikan tindakan kita sesuai dengan itu, kita dapat menghindari kebiasaan buruk seperti kemalasan dan meningkatkan fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketiga adalah budaya wabi-sabi. Budaya wabi-sabi berasal dari Jepang dan menekankan pada keindahan dalam ketidaksempurnaan, kefanaan, dan ketidaklengkapan. Meskipun konsep ini lebih sering dikaitkan dengan estetika dan filosofi kehidupan, prinsip-prinsip wabi-sabi juga bisa diterapkan untuk melawan rasa malas. Berikut adalah beberapa cara bagaimana budaya wabi-sabi bisa membantu dalam mengatasi kemalasan. 1. Menerima ketidaksempurnaan. Wabi-sabi mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dan melihat keindahan dalam hal-hal yang tidak sempurna. Dalam konteks melawan rasa malas, ini berarti kita tidak perlu menunggu waktu yang sempurna atau kondisi yang ideal untuk mulai bekerja. Kesempurnaan seringkali menjadi alasan untuk menunda-nunda. Jadi dengan menerima ketidaksempurnaan, kita bisa segera mulai beraksi. 2. Menghargai proses yang terjadi. Wabi-sabi menghargai proses dan perubahan yang terjadi secara alami. Alih-alih hanya berfokus pada hasil akhir, menghargai setiap langkah kecil dalam proses dapat mengurangi rasa malas. Dengan menikmati proses, kita menjadi lebih termotivasi untuk terus bergerak maju meskipun langkah kita kecil. 3. Menghindari materialisme berlebihan. Budaya wabi-sabi menghindari materialisme dan berfokus pada kesederhanaan. Kemalasan seringkali berasal dari distraksi dan keinginan akan hal-hal yang tidak perlu. Dengan mengadopsi kesederhanaan, kita bisa lebih fokus pada tugas-tugas penting dan mengurangi godaan yang membuat kita malas. 4. Menemukan keindahan dalam keseharian. Wabi-sabi mengajarkan kita untuk menemukan keindahan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam hal-hal yang sederhana. Dengan melatih diri untuk melihat keindahan dalam tugas-tugas sehari-hari, kita bisa merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikannya. Ini mengubah perspektif kita terhadap pekerjaan yang membosankan menjadi sesuatu yang lebih berarti. 5. Kesadaran akan keterbatasan waktu. Kesadaran akan kefanaan dan keterbatasan waktu adalah inti dari wabi-sabi. Menyadari bahwa waktu kita terbatas dapat menjadi pendorong kuat untuk mengatasi rasa malas.
Dengan memahami bahwa setiap momen berharga, kita akan lebih termotivasi untuk memanfaatkannya dengan baik. 6. Fokus pada hal-hal yang esensial. Wabi-sabi mendorong kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan esensial. Rasa malas seringkali muncul karena kita merasa terbebani oleh terlalu banyak tugas atau distraksi. Dengan menyederhanakan hidup dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kita bisa mengurangi rasa malas dan meningkatkan produktivitas. 7. Mengembangkan kesadaran diri. Meditasi dan refleksi diri adalah bagian dari budaya wabi-sabi. Mengembangkan kesadaran diri membantu kita memahami akar dari rasa malas kita. Dengan memahami diri sendiri lebih baik, kita bisa menemukan strategi yang tepat untuk mengatasinya dan tetap termotivasi. Keempat adalah budaya Hara Hachibu. Hara Hachibu adalah konsep budaya Jepang yang secara harfiah berarti makan hingga 80% kenyang. Budaya ini berasal dari Okinawa, sebuah wilayah di Jepang yang dikenal dengan jumlah penduduk lanjut usia yang sangat tinggi dan tingkat kesehatan yang baik. Prinsip Hara Hachibu tidak hanya berkaitan dengan pola makan tetapi juga mencerminkan pendekatan hidup yang seimbang dan disiplin yang dapat diterapkan untuk melawan rasa malas. Berikut adalah beberapa cara bagaimana budaya Hara Hachibu dapat membantu melawan rasa malas. Disiplin diri. Hara Hachibu mengajarkan disiplin dalam makan, yaitu menghentikan makan sebelum merasa benar-benar kenyang. Disiplin ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk mengelola waktu dan mengerjakan tugas. Dengan mengembangkan kebiasaan disiplin, seseorang dapat lebih mudah mengatasi rasa malas dan menunda-nunda pekerjaan. Kesederhanaan, prinsip ini mengajarkan kesederhanaan dan pengendalian diri. Dengan menerapkan kesederhanaan dalam hidup, seseorang dapat menghindari distraksi yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Mengurangi distraksi ini membantu mengurangi rasa malas karena lebih sedikit waktu yang terbuang untuk kegiatan yang tidak produktif. Kesadaran diri. Hara Hachibu mendorong kesadaran diri dan refleksi tentang kebutuhan sejati tubuh dan pikiran. Dengan menjadi lebih sadar akan kebiasaan dan pola pikir, seseorang dapat lebih mudah mengenali kapan mereka mulai merasa malas dan mengambil langkah untuk mengatasinya. Kesehatan fisik dan mental. Pola makan yang sehat dan seimbang, seperti yang dipraktikkan dalam Hara Hachibu, berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Kesehatan yang baik meningkatkan energi dan vitalitas, yang pada gilirannya membantu melawan rasa malas. Peningkatan energi dan fokus. Dengan makan secara moderat, tubuh menghindari rasa kekenyangan yang dapat menyebabkan rasa lemas dan malas. Makan hingga 80% kenyang memastikan tubuh tetap mendapatkan energi yang cukup tanpa merasa terlalu penuh, sehingga membantu menjaga fokus dan produktivitas. Pola hidup seimbang. Hara Hachibu adalah bagian dari gaya hidup seimbang yang mencakup diet sehat, aktivitas fisik, dan kesejahteraan mental. Gaya hidup seimbang ini membantu meningkatkan motivasi dan mengurangi kecenderungan untuk bermalas-malasan. Kelima adalah budaya Shoshin. Budaya Shoshin adalah konsep dari Zen Buddhisme yang dapat membantu melawan rasa malas dan meningkatkan produktivitas. Shoshin, secara harfiah berarti pemikiran pemula atau mentalitas pemula. Ini merujuk pada sikap seseorang yang penuh rasa ingin tahu, terbuka, dan antusias untuk belajar, seperti seorang pemula yang mendekati sesuatu untuk pertama kalinya. Berikut adalah beberapa cara budaya Shoshin bisa melawan rasa malas. Sikap terbuka untuk pembelajaran baru. Sikap pemula mendorong seseorang untuk selalu terbuka terhadap pembelajaran baru dan melihat setiap tugas sebagai kesempatan untuk belajar. Ini dapat membantu mengatasi rasa bosan yang sering menjadi penyebab malas. Dengan mempertahankan rasa ingin tahu, Anda akan lebih termotivasi untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan tugas-tugas baru, mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda. Menghargai proses daripada hasil akhir. Fokus pada proses pembelajaran daripada hasil akhir membantu mengurangi tekanan yang seringkali menyebabkan penundaan atau ketakutan untuk memulai. Dengan menikmati setiap langkah dalam proses, pekerjaan menjadi lebih menyenangkan dan rasa malas berkurang. Mengembangkan ketekunan dan disiplin. Sikap pemula mendorong pendekatan bertahap dalam pembelajaran dan pekerjaan.
Memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil membuatnya terasa lebih mudah dikelola dan mengurangi keengganan untuk memulai. Shoshin menekankan pentingnya praktik rutin. Dengan membiasakan diri untuk terus berlatih dan belajar setiap hari, rasa malas dapat diminimalisir karena sudah menjadi kebiasaan. Menghindari penilaian dan prasangka. Tanpa prasangka dan penilaian sebelumnya, Anda tidak akan takut gagal karena melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Ini membantu Anda lebih mudah memulai sesuatu yang baru tanpa khawatir. Sikap yang bebas dari prasangka mengurangi prokrastinasi karena Anda tidak menunda tugas dengan alasan takut salah atau merasa tidak mampu. Peningkatan kreativitas dan inovasi. Sikap pemula membuka ruang untuk pemikiran kreatif dan solusi inovatif, yang bisa membuat tugas-tugas sehari-hari menjadi lebih menarik dan menantang, mengurangi kebosanan dan rasa malas. Menghadapi masalah dengan perspektif baru dapat membuat tugas-tugas tampak lebih menarik dan menyenangkan untuk dikerjakan. Nah, demikian tadi video kali ini tentang rahasia orang Jepang, 5 cara ampuh melawan rasa malas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.